Calon striker naturalisasi timnas Indonesia, Mauro Ziljestra memiliki catatan gol yang mentereng. Mauro Ziljestra dipastikan oleh Ketum PSSI, Erick Thohir bakal diproses naturalisasi bela skuad Garuda. Sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini menyebutkan bahwa lini depan timnas Indonesia, baik di kelompok usia muda maupun senior, masih kekurangan penyerang murni yang bisa diandalkan. Sepanjang perjalanan karir profesionalnya, berdasarkan data Transfermarkt, penyerang berusia 20 tahun ini telah mengoleksi 47 gol dan 19 assist dari total 74 pertandingan. Berkat performanya yang mengesankan, ia pun mendapat kesempatan promosi ke skuad utama FC Volendam. Dengan catatan golnya yang mentereng tersebut, apakah Mauro Ziljestra akan dipanggil langsung ke skuad senior? Erick Thohir menerangkan bahwa striker 20 tahun ini sejatinya dipersiapkan untuk timnas Indonesia U23. Mauro kami persiapkan memang untuk kejuaraan U23 nanti di bulan September, kata Ketum PSSI ini. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan bahwa penyerang FC Volendam bisa langsung main di tim senior jika dibutuhkan Patrick Kluivert. Apalagi sektor lini dengan skuad Garuda memang masih perlu penambahan kekuatan karena dianggap kurang tajam. Yang kami tahu memang salah satu kekurangan tim nasional adalah di sektor depan. Itu kenapa waktu itu jika berjibaku membawa Ula, untuk Mauro, kita lihat di usia muda dulu. Kalau memang dia ternyata bisa beradaptasi, bukan tak mungkin juga naik ke tingkat senior, tutupnya. Setelah Mauro Ziljestra diumumkan akan segera bergabung dengan timnas Indonesia melalui jalur naturalisasi, kini perhatian publik sepak bola tanah air beralih ke sosok Tristan Goejer. Pemain muda berbakat milik Ajax Amsterdam ini disebut-sebut siap mengikuti jejak serupa demi memperkuat skuad Garuda di ajang internasional mendatang. Tristan Goejer merupakan pemain kelahiran Blaricum, Belanda, pada 2 September 2004. Meski tumbuh besar dan berkarir di Belanda, darah Indonesia mengalir dalam dirinya lewat garis keturunan sang nenek dari pihak ibu yang berasal dari Maluku. Latar belakang inilah yang membuka jalan baginya untuk memenuhi syarat memperkuat timnas Indonesia secara sah di bawah regulasi FIFA. Secara posisi bermain, Tristan Goejer dikenal sebagai bek kanan murni. Namun fleksibilitasnya di lapangan membuat ia juga bisa ditempatkan sebagai bek tengah maupun gelandang sayap kanan. Kemampuan adaptasi di beberapa posisi inilah yang membuatnya menjadi aset berharga bagi tim manapun yang dibelanya. Potensi besar dan kualitas permainan Goejer kini menarik perhatian timnas Indonesia yang sedang membangun kekuatan menghadapi babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Berdasarkan laporan media Belanda, Voetbal Primeur, komunikasi awal antara Goejer dan PSSI disebut telah terjalin. Di usianya yang masih 20 tahun, Goejer tidak menutup peluang untuk membela Indonesia di kancah internasional. Namun saat ini prioritas utamanya adalah fokus pada proses pemulihan cedera dan meningkatkan performa bersama Ajax Amsterdam. Bagi timnas Indonesia, kehadiran pemain seperti Goejer bisa menjadi tambahan penting, mengingat kebutuhan akan bek-bek tangguh yang mampu bersaing di level tertinggi Asia. Jika proses naturalisasi Tristan Goejer berjalan lancar, maka Indonesia berpotensi memiliki lini pertahanan yang lebih solid untuk menghadapi tim-tim kuat Asia. Miliano Jonathans, wonderkid Belanda keturunan Depok, menjadi sorotan setelah diketahui terbang menuju Indonesia. Dalam unggahan media sosial, pemain muda berusia 20 tahun itu terlihat berada di bandara bersama beberapa orang sebelum berangkat ke Jakarta dengan maskapai Emirates. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa kedatangannya berkaitan dengan proses naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Miliano Jonathans sebelumnya telah menunjukkan ketertarikan untuk membela timnas Indonesia. Pada Oktober 2024, ia mengaku masih berkomunikasi dengan pelatih, pada saat itu Shin Tae-yong, dan belum menutup peluang untuk bergabung dengan Garuda. Namun, saat itu ia masih fokus menjaga performanya di Eredivisie bersama FC Utrecht. Kini, dengan keberangkatannya ke Indonesia, spekulasi semakin kuat bahwa pemain yang memiliki darah Depok dari ayahnya ini akan segera menjalani proses administrasi untuk naturalisasi. Apalagi, PSSI sedang aktif mencari pemain keturunan yang bisa memperkuat timnas, dan Jonathans menjadi salah satu nama yang masuk radar. Jika benar Jonathans datang ke Indonesia untuk membahas proses naturalisasi, maka timnas Indonesia berpotensi mendapatkan tambahan pemain berkualitas di lini serang. Dengan usia yang masih muda dan pengalaman di level tertinggi Belanda, ia bisa menjadi aset berharga bagi skuad Garuda dalam menghadapi kompetisi internasional ke depan. Pelatih Timnas Indonesia U23 Gerald Van den Boeck menegaskan kepercayaannya bahwa timnya mampu meraih gelar juara Piala AFF U23 2025 yang akan berlangsung pada 15 sampai tanggal 29 Juli tahun 2025. Turnamen ini akan dihelat di dua stadion besar,
yaitu Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta dan Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Timnas Indonesia U23 tergabung di grup A bersama Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam dalam kompetisi 2 tahunan paling bergengsi di Asia Tenggara ini. Van den Boeck mengaku sudah memantau nama-nama seperti Kadek Arel, Doni Tri Pamungkas, hingga Kakang Rudianto secara mendalam. Meski belum lama melatih tim, ia sangat yakin dengan potensi besar yang dimiliki para pemain Garuda Muda. Menurutnya, skuad ini penuh talenta dan bisa menjelma menjadi tim kuat jika terus bekerja keras dan kompak. Ia meminta para pemain tidak meremehkan lawan dan selalu tampil maksimal di setiap pertandingan. Pelatih berusia 61 tahun itu ingin anak asuhnya bermain konsisten dan terus menunjukkan performa terbaik. Tujuan utamanya adalah membuat Indonesia bangga dengan hasil positif dan permainan yang memikat. Setiap laga dianggap sebagai kesempatan untuk memperlihatkan kualitas dan kebanggaan mengenakan seragam timnas. Gerald ingin pemain menunjukkan rasa tanggung jawab tinggi saat membawa nama Indonesia di ajang Piala AFF U23 2025. Kemenangan demi kemenangan menjadi target utamanya agar Indonesia bisa kembali menguasai Asia Tenggara di level U23. Dengan kerja keras dan tekad tinggi, ia berharap bisa mempersembahkan gelar juara untuk Merah Putih. Timnas U23 Indonesia dipastikan akan diperkuat oleh satu nama baru dari jalur naturalisasi menjelang bergulirnya ASEAN Cup U23 2025. Pemain tersebut adalah penyerang muda milik FC Volendam, Mauro Zelstra, yang saat ini tengah dalam proses menjadi warga negara Indonesia. Kabar ini disampaikan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, pada Rabu malam WIB. Dalam keterangannya, Erick menyebut bahwa kehadiran Zelstra diharapkan bisa memperkuat lini serang Garuda Muda. Nanti akan ada striker muda, Mauro Zelstra, kata Erick. Meski demikian, Erick belum bisa memastikan apakah Zelstra sudah dapat memperkuat timnas U23 Indonesia di ajang ASEAN Cup U23 2025 yang akan berlangsung mulai tanggal 14 Juli mendatang. Ia menjelaskan, proses naturalisasi striker berusia 20 tahun itu masih dalam tahap administrasi. Saya sudah kirim surat ke Pak Menpora. Pak Menpora sangat terbuka dan mendukung. Tentu dengan dukungan dari Presiden, proses ini akan berlanjut ke DPR seperti biasa, ungkap Erick. Kehadiran Zelstra langsung mendapat sorotan dari media Vietnam, Soha, yang menilai bahwa langkah cepat Indonesia dalam menaturalisasi pemain memperlihatkan keseriusan mereka untuk kembali meraih kejayaan di kawasan ASEAN.